Oke, sistem limfatik sudah. Yang sebelah sini dulu ya. Siapa duluan tadi? Limfa dulu, Bu. Hah? Pencernaan, Bu. Ya, sebelah sini dulu ya. Tadi sebelah sini dua-duanya. Yang sebelah sini siapa tadi duluan? Di antara tiga? Ulang aja, Bu. Satu, Dua, tiga. ini baru satu. Oke, sistem apa? Pencernaan, Bu. Pencernaan. Silakan jelaskan sistem pencernaan. Makanan masuk ke mulut, pada di mulut terjadi proses apapun yang pencernaan secara kimiawi, secara mekanik pada gigi, Ya. dan di lalu makanan mendorong lidah menuju kerongkongan, itu sebagai pengalaman dalam mulut. Oke. Pas di lambung, terjadi proses pencernaan secara kimiawi, dibantu oleh Oke. setelah di lambung makanan menuju ke usus halus, ini peresapan zat gizi dan nutrisi. Lalu makanan lanjut ke usus besar. Nanti sisa-sisa makanan akan distribusi di rektum. Lalu sisa-sisa makanan menuju ke dalam. Terima kasih Afida. Oke, yang kedua tadi, silakan. Sistem apa nak? Limfatik, boleh. Silakan. Sistem limfatik. Limfatik terdiri dari kelenjar dan pembuluh yang bekerja sama untuk mengalirkan cairan getah bening ke sistem peredaran darah. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, menyerap lemak dari sistem pencernaan, melindungi tubuh dari zat asing. Organ penyusunnya ada getah bening, cairan ekstra yang mengalir dari sel dan jaringan, berfungsi untuk mengangkut sel darah putih atau limfosit yang bekerja melawan infeksi. Kedua, ada kelenjar getah bening. Kelenjar ini menyaring sel-sel rusak serta sel kanker, berlokasi di area ketiak, selangkangan, dan juga leher. Ketiga, ada pembuluh limfatik, berada di seluruh tubuh dan berperan untuk mengangkut getah bening dan dari jaringan. Keempat, ada limfa, berada di sisi bawah tulang rusuk atau berada di atas perut. Fungsinya untuk menyaring dan menyimpan darah, juga untuk menghasilkan sel darah putih untuk melawan infeksi atau penyakit. Kelima, ada timus, berada di tulang dada. Fungsinya untuk mematangkan jenis sel darah putih tertentu sehingga melawan organisme asing. Keenam, ada sumsum tulang belakang. Lalu yang ketujuh ada tonsil atau amandel, terletak di belakang tenggorokan. Fungsi tonsil yang utama adalah memerangi infeksi. Cara kerja sistem limfatik. Sistem limfatik membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah dengan cara berdifusi ke dalam kaca limfa kecil yang terjalin di antara sistem kapiler-kapiler. Sistem limfatik mengalirkan isinya ke dalam sistem sirkulasi di dekat persambungan vena cava dengan atrium kanan. Pembuluh limfa seperti vena mempunyai katup yang mencegah aliran balik cairan menuju ke dalam. Kontrasi ritmik atau berirama dinding pembuluh tersebut membantu mengalirkan cairan ke dalam ruangan limfatik. Sudah? Oke, itu sistem kekebalan tubuh. Yang sebelah sini, bentar ya, Excel. Sampai sini yang tunjuk tangan tadi. IPA. Tak jadi. Ya boleh, nggak apa-apa. Silakan. Kenapa? Sedih masih. Nggak apa-apa. Sistem kita yang cuma 5. Udah sedih. Ya silakan. Ya silakan. Pertama, sistem pencernaan itu merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari menyerap nutrisi makanan sampai membuang limbah dari makanan yang dikonsumsi, menggunakan nutrisi tersebut dan membuang limbah dari proses penyerapan. Lalu apa aja anatomi dan fisiologinya, yaitu mulut. Mulut itu awal
pencernaan. Dalam mulut ada gigi yang memotong makanan dan menghancurkan makanan dan dibantu oleh air liur untuk mudah menelannya. Terus ada lanjut ke kerongkongan atau esophagus yang menerima makanan dari mulut saat seseorang menelan. Serangkaian konsentrasi otot di dalam kerongkongan yang disebut gerakan peristaltik yang mengantarkan makanan ke lambung. Lanjut lambung. Lambung ini merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Enzim-enzim tersebut nantinya akan melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat dimakan. Lanjut ke usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di mana nanti perlu diketahui bahwa usus kecil merupakan kantung otot di sepanjang 22 kaki, di mana organ ini berfungsi untuk memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Selain itu, gerak peristaltik juga bekerja di organ ini, memindahkan makanan dan mencampurkannya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Lalu ada organ pankreas, Bu. Ya, pankreas itu organnya berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga membuat insulin, meneruskannya langsung ke aliran darah. Lanjut ke hati atau liver. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi juga utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang disekresikan ke usus kecil juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Lanjut ke kantong empedu. Kantong empedu menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke duodenum di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Lanjut ke usus besar. Usus besar ini bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Perlu diketahui bahwa usus besar adalah tabung otot di sepanjang 6 kaki yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Lanjut ke rektum. Rektum merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari menerima feses dari usus besar, memberitahukan bahwa ada feses yang harus dikeluarkan, dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Anus terakhir. Anus ini bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Itulah penjelasannya. Oke, mantap suaranya gitu. Suaranya gitu besar dan temannya juga dengar. Silakan ya saya. Pengertian sistem imun, fungsi dan caranya. Sistem imun terdiri dari jaringan sel, bahan kimia dan protein kompleks di dalam tubuh. Penyebab infeksinya berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Salah satu fungsi sistem imun bagi tubuh adalah menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Bagian dan fungsi sistem imun yang pertama ada sel darah putih. Fungsinya yaitu darah putih terdiri dari banyak jenis sel. Secara garis besarnya ada 2. Yang pertama sel darah putih, fagosit, dan limfosit. Sel fagosit mengelilingi dan menyerap patogen, parasit, atau bahan penyebab penyakit. Sedangkan sel limfosit membantu mengingat patogen yang menyerbu tubuh sebelumnya dan mengenali jika mereka kembali menyerang. Yang kedua ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berfungsi sebagai penyaring dan penghancur kuman sehingga tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya serta membuat penyakit. Dan yang ketiga ada limfatik, yaitu yang bertugas menyimpan sel darah putih yang dapat melindungi tubuh dari virus dan bakteri. Yang keempat ada amandel dan kelenjar gondok, letaknya di tenggorokan dan saluran hidung.
amandel maupun kelenjar gondol dapat mencegah invasi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang kelima ada timus, adalah organ kecil di dada bagian atas di bawah tulang. Dada berfungsi membantu mematangkan jenis sel darah putih. Timus mengambil fungsi sistem imun untuk mengenali, mengingat, dan menyerbu asing pada tubuh. Yang keenam ada perut dan usus. Dan yang ketujuh ada sumsum tulang. Yang kedelapan ada kulit, selaput lendir, dan pertahanan pertama lainnya. Cara meningkatkan sistem imun: yang pertama, tidur yang cukup. Kedua, jalani pola makan sehat. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Dan yang terakhir, olahraga rutin. Oke, keren. Banyak tambahan-tambahannya. Ayo, yang sistem sensori menjelaskannya di depan. Ya. Maju, Bu. Iya loh. Maju tuh ke depan. Mundur ke belakang. Duduk tuh di tempat. Ayo. Mau dijelasin lagi mana? Ayo. Jelaskan sistem sensori yang sudah ditulis temannya. Siapa namanya, Syai? Nia, Bu. Nia. Pakai bahasa sendiri. Iya, nggak apa-apa. Terserah dia. Biarkan dia berkreasi di depan itu. Dia udah siap dah. Udah banyak persiapannya tadi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sistem sensori yang sudah ditulis oleh teman saya kelompok 5, yaitu anatomi mata manusia. Anatomi mata manusia yang pertama terdiri dari sklera, yang kedua kornea, ketiga konjungtiva, keempat iris, kelima pupil, keenam retina, ketujuh lensa, dan kedelapan makula. Yang pertama adalah sklera. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata yang berfungsi menjaga bentuk bola mata serta melindungi bagian dalam mata. Yang kedua adalah kornea. Kornea adalah lapisan terluar yang jernih dari mata yang berfungsi memperkirakan cahaya, juga berfungsi sebagai melindungi bola mata. Dan yang ketiga, konjungtiva. Konjungtiva adalah membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera. Fungsinya melindungi mata dengan memproduksi lendir dan air mata. Yang keempat ada iris. Iris adalah bagian berwarna bola mata berbentuk donat gepeng yang terletak di antara kornea dan lensa dan diletakkan pada bagian luarnya ke prosesus ciliaris. Fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Dan yang kelima, pupil. Pupil berada di tengah iris yang berfungsi mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang keenam ada retina yang berfungsi menangkap rangsangan cahaya dan mengaturnya menjadi informasi visual yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf insorik. Yang ketujuh ada lensa. Fungsinya mengatur fokus cahaya yang masuk dan memantulkan. Baik, saya ulang yang ketujuh. Yang ketujuh ada retina. Maaf. Tenang. Yang ketujuh ada lensa. Fungsinya mengatur fokus cahaya yang masuk dan memantulkannya ke retina.
Yang kedelapan ada makula. Fungsinya memastikan tajamnya penglihatan terletak di bagian tengah retina. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa tadi udah ngomong, Nak? Siapa namanya? Lupa ini. Rani ya? Nanti Ibu lupa masukin nilainya. Ya, benar nih namanya? Oke. Esther sudah. Yang Diva udah. Ibu lupa. Samping. Elvida. Re. Tidak. Oh, Revida bukannya ke depan tadi? Yang duduk. Laras. Nanti lu. Iya, udah lewat dia. Udah semua kan yang ngomong tadi, Bu, catat namanya? Oke, next. Siapa tadi lagi yang mau maju? Sistem lain, Bu. Yang sistem lain yang ini ya, yang tulis ya? Ya, Bu. Saya Bu. Itu lagi, Bu. Oke, Bu. Ini mau difoto, siapa yang nulis foto kirim ke Buna. Yang tulis Esther kan udah. Oh, maju lagi. Ibu ini membagi nilai. Oh, ini baru bilang. Tadi Bapak ya, boleh ya? Oke, kita lanjut. Temannya nulis, siapa yang menjelaskan? Nah, ini duluan. Sistem apa, Nak? Kardiovaskular. Kardiovaskular. Suaranya lontong. Oke, silakan Fazila. Sistem kardiovaskular merupakan organisasi sirkuler darah terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular ini terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung sebagai pompa yang mana akan memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. Di darah sebagai zat pengangkut O2, zat gizi, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Di anatomi jantung merupakan organ vaskular berongga yang berbentuk menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga toreks pada bagian mediastinum. Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 ruang yang terdiri tipis di sekitar atrium. Yang satu lagi 2 ruang yang terdiri tebal yang disebut bilik. Darah ke jantung membawa darah ke CO2 melalui vena cava, serambi kanan, bilik kanan, jantung, paru-paru, tukar CO2 dengan O2, serambi kiri darah kaya O2 melalui vena pulmonalis, bilik kiri seluruh ke seluruh tubuh. Cara kerja jantung, atrium kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke atrium kanan. Vertikal kanan, darah dari vertikal kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Atrium kiri menerima darah yang sudah kaya oksigen melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke ventrikel kiri.
ventrikal kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh melalui darah ini merupakan sistem tertutup dengan jantung sebagai pemompanya, di mana fungsi pembuluh darah ini mengangkut darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali ke jantung. Fungsi ini disebut sirkulasi darah. Darah mengangkut darah mengangkut gas, zat makanan, sisa metabolisme, hormon, antibodi, dan keseimbangan elektrolit. Limfa ini terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah pada iga ke-9, 10, dan 11. Berdekatan dengan fundus abdomen dan bermukaan menyentuh diafragma di mana parenkim limfa ini terdiri dari pulpa putih dan pulpa merah. Anatomi darah, di mana fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen dan sumber energi ke jaringan serta membuang karbon dioksida dan produk sisa tubuh. Darah mengundang elemen penting. Darah mengandung elemen penting dalam sistem imun dan pertahanan, penting untuk mengatur suhu dan mentransportasikan hormon serta molekul pemberi sinyal antara jaringan. Komponen darah ada plasma darah, eritosit, leukosit, trombosit. Penjelasannya juga. Sudah. Boleh. Boleh, kan berbagi ilmu. Dan dengar juga dengannya kan? Penjelasannya, plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan, di mana plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. Eritrosit, jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60%, maka sel darah ini mengisi sisanya, yakni kurang lebih sekitar 40-45%. Leukosit, dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas penting, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Trombosit sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah. Trombosit sebenarnya bukan sel melainkan sebuah fragma sel berukuran kecil. Trombosit ini memiliki peran penting sebagai proses pembekuan darah saat tubuh terluka. Ya. Oke, terima kasih. Banyak informasi yang disampaikan, tidak hanya tentang sirkulasi. Oke, siapa lagi? Satu orang dari sini. Oh, maju. Kita tidak maju. Salah satu. Salah satu yang kita. Oh, iya. Ada Obi, ada Tobi. Oh, gitu. Kabar tulisnya belum kelar. Yang menjelaskan. Lantang suaranya, dengarkan Mesyarah. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Anatomi sistem muskuloskeletal. Pertama, tulang. Bagian utama dari sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting seperti menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Kedua, sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang. Beberapa sendi bisa digerakkan seperti sendi-sendi otot belakang, sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi lutut, sendi jari tangan, dan lain-lain. Ketiga, otot. Tiga jenis otot yang termasuk dalam bagian sistem muskuloskeletal adalah: pertama, otot jantung.
untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kedua, otot polos adalah otot yang dapat ditemukan pada organ-organ tubuh seperti pembuluh darah dan saluran cerna. Keempat, ligamen. Setiap sendi manusia dikelilingi oleh ligamen atau jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan sendi, menopang dan menstabilitaskan pergerakan sendi, memungkinkan pergerakan dan membatasi pergerakan sendi, serta menyatukan tulang. Kelima, tendon. Fungsi tendon dalam sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Tendon membentuk seperti tali dan dapat ditemukan di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher sampai kaki. Contohnya tendon Achilles dan tendon rotator tubuh di bahu. Karena tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang menutup sendi. Tulang rawan dapat ditemukan di antara sambungan tulang hidung, telinga, dan trakea. Fungsi utama dari tulang rawan dalam sistem muskuloskeletal adalah untuk mencegah pergesekan antara tulang dan sendi serta menjadi peredam listrik ketika terjadi cedera pada tubuh. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika tubuh akan bergerak, otak langsung mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk merangsang otot rangka. Setelah menerima input, otot akan mulai berkontraksi, kemudian menarik tendon dan tulang, sehingga tubuh bisa bergerak. Sementara itu, saat mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar rileks dan mengendur. Ketika otot yang sudah rileks berkontraksi, gerakan tubuh pun juga ikut berhenti. Dan dari temannya tadi sampaikan ada tambahan di muskuloskeletal itu ligamen. Nah, katanya tadi ligamen yang menghubungkan sendi dengan tulang. Jadi kemarin kita sudah baca yang hubungan tulang dengan tulang adalah sendi. Ternyata di samping sendi ada ligamen. Nah, itu nomor satu ilmu. Sebenarnya kalian mencerdaskan ibu. Ya, siapa yang nanti muskulo menjelaskan? Oke, Esther lagi. Nggak boleh. Ya, jelaskan tuh yang dari tulis temannya. Muskulo kan? Oke, silakan. Ibu. Ya sayang, sebentar nanya. Itu yang N itu Bu. Nah, itu apa? N. Kenapa itu? Nah, kolom N itu abjad itu. Apa ya kolom N-nya? Ibu nggak hafal juga. PPT. Oh, PPT. Silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem anatomi muskuloskeletal. Yang pertama tulang, yang kedua tulang rawan atau jaringan ikat, yang ketiga sendi, yang keempat ligamen, yang kelima tendon, yang keenam otot. Fisiologi muskuloskeletal. Tulang melindungi organ dan jaringan menyimpan kalsium dan lemak serta memproduksi sel darah. Tulang memberikan struktur bentuk untuk tubuh bekerja dengan otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya untuk membantu kita bergerak. Yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan merupakan suatu jenis jaringan ikat. Tulang rawan menjadi bantalan tulang di dalam sendi, di sepanjang tulang belakang dan tulang rusuk kita. Yang ketiga, sendi. Sendi menghubungkan tulang, memberi struktur, serta membantu otot menggerakkan tulang. Yang keempat, ligamen. Ligamen sebagai pelumas membran pada ujung tulang. Yang lima, tendon menghubungkan otot ke tulang, terbuat dari jaringan fibrosa dan kolagen. Tendonnya kuat tapi tidak terlalu melar. 6. Otot untuk pergerakan stabilisasi posisi tubuh, mengatur volume organ dan termogenesis. Terima kasih. Termogenesis apa tuh? Termo suhu, genesis membentuk suhu tubuh. Berarti otot di situ kan ada sel-sel.
Di dalam sel terjadi proses metabolisme. Metabolisme membutuhkan oksigen, oksidasi, pembakaran sehingga menghasilkan energi. Makanya dikatakan termogenesis, menghasilkan panas. Makanya kalau ada yang kram rasa panas ototnya. Nah, berarti kan atau habis beraktivitas itu ada terasa agak hangat karena menghasilkan energi. Terima kasih. Silakan foto yang tadi foto yang ibu. Bukti maju dan ibu saya maju. Saya tahu lupa nanti kan. Ayo, Wanita Fitrida Rahma. Jepri. Dari foto apa dari foto udah aku cantik ya tulisannya. Saya mau dulu di foto saya suruh masih sedikit. Siapa namanya? Bukan ya namanya. Rahma sama Wari. Oke, kita kasih nilai mereka. Rahma yang mana nih? Rahma Amelia. Amelia. Ada dua si Rahma.